Halo semua, kembali lagi dengan saya Alberto Huta Barat dengan NIM 2020-31039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree dengan kita akan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Jupyter. Baik, langsung saja. Langkah pertama itu, yang pertama kita lakukan adalah import library-nya dulu, dimana yang pertama itu kita import NumPy SNP, kemudian import pandas SPD, import matplotlib.pyplot as plt. Nah, dimana import NumPy SNP itu adalah library yang menyimpan data dalam bentuk array. Kemudian import pandas SPD itu adalah library untuk visualisasi data, analis data statis. Kemudian import matplotlib itu adalah library BSD yang menyediakan struktur data dan analisis data. Kemudian selanjutnya kita buat codingan yaitu df sama dengan pd.read_csv. Kita masukin datanya yaitu cases.csv, di mana yang berfungsi untuk membaca data set cases.csv-nya. Kemudian setelah di run maka akan keluar output seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita masukin df.info. df.info ini digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang data frame seperti jumlah baris, nama-nama kolom beserta jumlah data. Ketika di run maka hasil outputnya kan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukin codingan df, masukin bagian date. Yang kita pilih bagian date yang ini, kita masukin .unique, dimana ini berfungsi untuk menampilkan nilai unik dari suatu kolom, yaitu kolom date. Kemudian setelah diklik run maka akan mengeluarkan output seperti ini. Kemudian kita masukin codingan seperti ini, dimana yang ini yang cool sama dengan date dan seterusnya itu berfungsi untuk inisiasi kolom-kolom yang akan ditampilkan. Kalau yang ini for i in cool, ini tuh berfungsi untuk perulangan i-nya. Kemudian untuk yang printdf ini berfungsi untuk tampilan data pada kolom. Maka ntar outputnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya mengganti tipe data, kita akan menggunakan codingan seperti ini yang menggunakan date_map, terus assc_test_map, terus config_map. Nilai-nilainya ini kita ambil dari data-data yang ada di sini. Misal date itu datanya yang ini, terus assc_test_map itu datanya yang ini kita masukin, dan seterusnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu bagian case_map, kita masukin. Kemudian df yang untuk tadi kan kita ambil bagian date, nah maka yang ini berfungsi untuk menampilkan kolom date pada date_map yang ini. Kemudian kita run maka hasilnya seperti ini. Kita lanjut lagi, dimana kita buat yang kedua yaitu yang assc_test_map, kita masukin. Sama juga fungsinya itu untuk menampilkan assc_test_map. Jika di run maka hasilnya akan seperti ini. Sama halnya juga seperti yang kedua tadi, yang ini sekarang kita ambil yang ketiga yaitu new_confirmat_map, kita masukin juga. Jika di run juga hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya yang bagian keempat yaitu assc_confirmat, kita masukin, maka dia akan menampilkan output seperti ini. Dan yang ke-11 kita lanjut lagi, kita masukin yang bagian terakhir, bukan bagian terakhir, kita masukin yang acc_negative_map, maka akan mengeluarkan output seperti ini.
Dan yang untuk terakhirnya yaitu isolated underscore map, itu kita masukin, maka outputnya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan codingan df, di mana df ini berfungsi untuk menampilkan semua kolom pada dataset. Jika di run, maka outputnya akan seperti ini. Setelah itu kita lanjut masukin codingan x, y, di mana x yang sama dengan np array ini berfungsi untuk mengkonversi input ke array, di mana axisnya itu sama dengan 1, maksudnya itu adalah apply the calculation row wise. Kemudian yang y sama dengan np.asArray ini berfungsi untuk menampilkan array pada kolom isolatednya. Jika di run, maka hasilnya seperti ini, dimana yang kita run itu adalah tipe yang y-nya. Langkah selanjutnya kita masukin codingan seperti ini, dimana from sklearning.tree ini berfungsi untuk membantu memproses data dan mengimport decision tree class sphere. Jika di run, maka hasilnya akan seperti ini, dimana dia outputnya itu mengeluarkan decision tree class sphere. Untuk selanjutnya kita masukin codingan seperti ini, dimana x underscore baru sama dengan np.array ini kita masukkan nilainya, dan ini berfungsi untuk mengkonversi input ke array. Kemudian bagian y underscore baru sama dengan model.predict ini berfungsi mengambil array dari suatu atau lebih instant data. Kemudian kita run, maka outputnya akan seperti ini dengan data type-nya sama dengan int64. Kita masukin codingan seperti ini, mana from sklearn.tree import plot underscore tree ini berfungsi untuk menampilkan gambar pohon decision tree-nya. Dan plt.subplot ini yang dimana fixed size-nya kita buat 20 dan 15, berfungsi untuk menggambar banyak plot dalam satu gambar. Kemudian pada plot underscore tree yang model terus font size-nya kita buat 10, ini berfungsi untuk ukuran hurufnya. Dan plt.show itu berfungsi untuk menampilkan pohonnya, pohon atau tree-nya. Dan jika di run, maka hasil run-nya akan seperti ini, outputnya seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, di mana kita menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Jika ada kata dan penjelasan yang saya jelaskan kurang, saya mohon maaf. Saya Alfredo Huta Barat pamit, terima kasih.